Munculnya kabar atau berita kencan dari Jisoo dan An Bo Hyun pun diyakini sebagai salah satu cara untuk memecah dan menutupi festival. Hi everyone, I'm Yusul Kim and welcome back lagi to my YouTube channel. Sekali lagi terima kasih banyak buat kalian yang sudah ngeklik video ini dan juga nonton video ini. Thank you so much, dan aku doakan kalian menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga God bless you. Dan guys, dalam video kali ini seperti biasa kita akan membahas tentang topik-topik yang lagi panas untuk diperbincangkan dan tentunya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Dan untuk kalian yang tidak mau ketinggalan informasi apapun nih, kalian bisa langsung subscribe channel YouTube ini sekarang juga. Thank you so much. Dan tanpa basa-basi lagi, seperti inilah informasi selengkapnya. Di berita pertama, kita akan membahas dulu berita dari Jang Han-sol yang sudah menjelaskan bahwa Jisoo Blackpink dan An Bo Hyun itu tidak berpacaran. Kemarin kita itu dikejutkan nih dengan kabar kalau Jisoo Blackpink dan An Bo Hyun sudah berpacaran. Namun kabar itu segera diklarifikasi oleh Jang Han-sol yang punya kanal YouTube Korea Ryomit. Menurut Jang Han-sol, Jisoo Blackpink dan An Bo Hyun itu tidak berpacaran loh guys. Di kanal YouTube-nya, Jang Han-sol itu berbicara kalau kita itu harus lebih jelas kalimat per kalimat yang tertulis di media Korea. Contohnya nih dari beritanya Dispatch. Berita dari Dispatch itu dibuka dengan kesibukan Jisoo yang lagi sibuk menjalani konser tur dunia bersama member-member dari Blackpink yang lain. Di sana disebutkan kalau Jisoo itu tinggal di daerah Yongsan. Dijelaskan juga nih kalau An Bo Hyun adalah aktor yang lagi naik daun saat ini dan seringkali berkunjung ke Yongsan. Disimpulkanlah kalau Jisoo dan An Bo Hyun sering bertemu di Yongsan walaupun keduanya sama-sama sibuk. Kemudian dijelaskan kalau di bulan Juli An Bo Hyun sangat sibuk. Hanya saja dia selalu menghabiskan waktu pergi ke Yongsan yang dicurigai pergi ke tempat tinggalnya Jisoo Blackpink. Selain itu dikarenakan jadwal Jisoo yang sibuk nih, An Bo Hyun selalu menyediakan waktu bagaimana caranya untuk bisa pergi ke tempat Jisoo sambil membawa makanan yang enak. Selanjutnya disebutkan juga kalau Jisoo dan An Bo Hyun sebenarnya punya ketertarikan dengan hal yang sama. Misalnya dari dunia acting, industri fashion, sampai bernyanyi. Dalam berita Dispatch juga disebutkan bagaimana jawaban Jisoo Blackpink tentang hubungannya dengan An Bo Hyun. Yang mana Jisoo mengatakan, kita ini berada dalam tahap yang awal, tapi jujur kita ini masih sangat berhati-hati, tapi memiliki rasa suka. Bisa dibilang kita ini ada di tahap saling mengenal satu sama lain. Jang Han-sol lebih lanjut menjelaskan bahwa mereka itu mengakui kalau saling suka. An Bo Hyun setelah diwawancara juga menjawab sepakat dengan Jisoo dan mengakui rasa sukanya. Adapun untuk sang aktor mengatakan, saya sangat menghargai jawaban dari Jisoo. Dan intinya An Bo Hyun itu menghargai kalau rasa cinta mereka ini sudah dimulai. Nah dari tulisan itu, Jang Han-sol lantas menjelaskan kalau sebenarnya Jisoo Blackpink dan An Bo Hyun itu belum berpacaran, tapi masih dalam situasi PDKT. Adapun untuk agensi kan juga sudah memberikan pernyataannya. Misalnya dari YG Entertainment. YG Entertainment sendiri mengatakan kayak gini. Mereka berdua sedang saling mengenal dengan perasaan yang positif. Mohon berikan pandangan yang hangat untuk mereka. Kalau kita perhatikan bagaimana statement dari agensi, mereka di sini nggak konfirmasi kalau mereka itu berkencan. Cuma saja mereka itu lagi saling mengenal dengan perasaan yang positif. Jadi kemungkinan masih dalam tahap pendekatan. Mereka juga masih saling suka, tapi mungkin belum resmi. Lantas guys, bagaimana opini kalian? Nanti langsung aja ya, sampaikan di kolom komentar. Di sisi lain, sejak kemunculan rumor hingga konfirmasi bahkan setelahnya, berita tentang hubungan keduanya terus bermunculan nih. Tidak hanya di Korea saja nih, tetapi berbagai media asing dari berbagai negara juga turut menyiarkan kabar itu. Bersama dengan hal tersebut, sebuah kecurigaan kemudian muncul mengapa berita kencan ini keluar secara tiba-tiba, dan bagaimana YG Entertainment memberikan respon yang cepat terhadap kabar itu. Seorang OP meyakini dan juga mengunggah bahwa kabar yang sudah dikonfirmasi ini sebenarnya adalah sebuah pengalihan isu dari pemberitaan acara Jambore Dunia yang sedang digelar di Korea. FYI, Jambore Pramuka Dunia adalah perkemahan pemuda terbesar di dunia yang berlangsung setiap 4 tahun di berbagai negara. 25 World School Jambore itu dimulai pada tanggal 1 Agustus di Korea Selatan, di mana ada sekitar 43.000 pramuka muda dari 158 negara hadir. By the way, yang dari Indonesia ada nggak ya? Dengan orang-orang dari berbagai belahan datang ke Korea untuk acara ini bisa menjadi kesempatan nih bagi Korea untuk menjamu para tamu dan juga menyambut mereka dengan tangan terbuka. Namun ada banyak masalah nih dengan acara tersebut, termasuk panas yang ekstrim, gigitan nyamuk yang terus-menerus, kurangnya informasi sebelumnya tentang jadwal acara, makanan yang tidak mencukupi atau rusak, fasilitas kamar mandi, dan sebagainya. Pramuka tinggal di tenda-tenda di tengah tanah pasang surut, di mana tidak ada naungan alami. Di Korea, ini adalah puncak musim panas, yang berarti
suhu naik hingga 35 Celcius dan lebih tinggi. Lebih dari 800 orang dilarikan ke rumah sakit. 15 ambulans pun dikerahkan sebab banyak yang pingsan dikarenakan kepanasan. Petugas ambulans dan juga pemadam kebakaran pun tidak dapat masuk untuk menolong para korban yang terjebak di antara lautan manusia yang sedang menyaksikan pertunjukan. Namun yang mengejutkan netizen adalah biaya untuk menghadiri jambore adalah 5.800 US dollar per orangnya. Tak sedikit loh yang protes karena acara ini menelan biaya 100 miliar won atau sekitar 1,1 triliun rupiah. Dan persiapannya sudah dari 6 tahun lalu. Yang menjadi kekhawatiran adalah peserta yang datang jambore itu baru setengahnya atau 20.000 orang. Digadang-gadang sebagai jambore terbesar di Asia dengan 8,84 km area dan 25.000 tenda untuk peserta. Bahkan ada juga anggota pramuka dari Inggris dan Australia yang berseru dikarenakan lokasi mendirikan tenda. Alokasi tenda yang diberikan oleh pihak panitia ternyata berlumpur bekas banjir, sehingga mereka bertengkar sebab berebut tenda yang kering. Bersamaan dengan hal tersebut, beberapa hari belakangan nih, Korea sebagai penyelenggara mendapatkan berbagai kritikan tajam, terutama dari peserta yang berasal dari Amerika dan juga Eropa. Di tengah kritik itu, secara tiba-tiba dan juga mengejutkan, ada sebuah rumor kencan dari idol paling sibuk di Korea pun kemudian muncul. Munculnya kabar atau berita kencan dari Jisoo dan An Bohyun pun diyakini sebagai salah satu cara untuk memecah dan menutupi festival jambore Saemanggeum yang dinilai buruk. Beberapa netizen kemudian berbagi pandangan mereka terhadap apa yang dicurigai dan diyakini oleh COP. Sebagian dari mereka juga setuju dan mengatakan bahwa kegagalan Korea dalam memperlakukan peserta jambore dengan baik merupakan suatu aib. Namun ada juga beberapa netizen yang tidak begitu meyakini bahwa kabar kencan ini merupakan makanan isu acara jambore dunia yang dihelat di Korea. Dan teman-teman, seperti inilah bagaimana komentar-komentar dari netizen Korea. Yuk mari kita lihat bersama-sama. Hey, apakah itu nyata? Ada alasan sebenarnya mengapa orang terus bergosip. Ini adalah aib internasional setelah bencana Itaewon. Dan sebanyak Tuan dan Nyonya Yoon berpartisipasi dalam upacara pembukaan, itu adalah acara pemerintah. Dan Menteri Administrasi Publik dan Keamanan Lee Sang-min tidak mempersiapkannya dengan baik. Jika demikian, maka kehidupan pribadi Jisoo dan An Bohyun yang terungkap adalah korban dari keegoisan pemerintah. Artikel tentang ini di seluruh dunia menggila. Jisoo tidak memiliki kehadiran bahkan dalam Blackpink dan belum pernah mendengar tentang An Bohyun. Jadi tidak ada alasan untuk menghentikannya dengan rumor hubungan romantis mereka. Hey, maksud Anda gimana nih? Jisoo tidak memiliki kehadiran bahkan dalam Blackpink. Maksudnya kayak gimana nih? Apakah si orang yang nulis komentar ini lupa tentang bagaimana pencapaian yang sudah didapatkan oleh Jisoo kemarin? Jisoo aja debut dengan Flower itu mendapatkan banyak banget prestasi dan juga rekor yang benar-benar menakjubkan banget loh. Bahkan di brand reputation Jisoo juga tinggi banget loh. Bahkan kemarin kalau nggak salah dia itu di peringkat pertama deh. Kok bisa-bisanya Jisoo katanya tidak punya kehadiran bahkan dalam Blackpink? Hey, what the hell? Komentar seperti apa ini? Bahkan kemarin lagunya Flower itu kan sukses besar ya teman-teman. Kok bisa-bisanya gitu dia bilang Jisoo tidak punya kehadiran? Belum tahu aja dia seberapa banyak fans Jisoo di internasional. Fansnya dia itu banyak banget loh. Lanjut ke komentar yang berikutnya. Apakah Anda gila? Aib negara, benar-benar. Tapi faktanya ini bukan rumor. Jisoo berpacaran dengan An Bohyun. Menurutku ya, kabar Jisoo dan An Bohyun gak penting deh. Ini yang penting. Tiba-tiba Jisoo jadi aneh. Aku perlu mencari artikel tentang apa yang terjadi. Dan teman-teman, masih banyak komentar-komentar dari netizen yang lainnya. Lantas bagaimanakah pendapat kalian tentang kecurigaan dari OP ini? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Tapi balik lagi, kita sih sebagai netizen gak tahu juga apa yang terjadi di belakangnya. Dan sekali lagi ini ngingetin aku akan bagaimana pemberitaan dari Dispatch yang memberitakan tentang G-Dragon dan juga Jennie. Pada kali itu juga ada something yang heboh di Korea teman-teman. Dan setelah berita dari Jennie sama G-Dragon di up nih sama Dispatch, semuanya pada menghilang teman-teman. Yang di nomor 1 sampai di nomor 10-nya itu dipenuhi oleh nama GD sama Jennie. Jadi aku sih paham betul kenapa ada OP yang dapat curiga tentang hal yang satu ini. Bukan aku mengiyakan ya, tapi aku dapat memahami gitu bagaimana kecurigaannya tentang rumor dari Jisoo dan juga An Bohyun yang tiba-tiba di-up oleh Dispatch kayak gitu. Well guys, jadi seperti itulah berita untuk hari ini. Dan aku juga mohon maaf ya jika ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. Dan kita akan jumpa di next video dengan informasi yang lebih hangat dan tentunya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Jadi supaya kalian gak ketinggalan informasi apapun nih, langsung aja ya subscribe channel YouTube ini sekarang juga. See you next time and goodbye.